Santri keluar negeri. Hari ini bersama temanku Gus Rizal. Terima kasih Mas Fauzan. Kita mau bikin satu sesi lain. Ini vlog tentang ceritanya Rizal, seorang santri. Ini santri banget nggak tuh? Udah di luar negeri. Kita di University of Melbourne. Kita mau dengar cerita Rizal nih. Rizal, Ya. bisa kenalin dulu lah. Short introduction. Rizal dari mana? Kampus mana sebelumnya? Oke, saya namanya Muhammad Aulia Rizal Firmansyah, bisa dipanggil Rizal. Saya asalnya dari Kudus, Oke. kota santri, Siap. Jawa Tengah ya kalau belum tahu. Kurang Kudus, santri Jawa apa Tengah. lagi? Betul. Valid. Saya dulu alumni Win Wali Songo Semarang, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke. Dan selama kuliah pun saya di pesantren namanya Darul Falah di Songo Semarang. Jadi kuliah sambil mondok. Betul, kuliah sambil mondok. Kuliah dulu ambil apa Gus jurusannya? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Oh jadi udah punya interest ke bahasa Inggris ya? Nah, itu beda cerita lagi. Jadi kayak awalnya karena dari awal saya kan mondok dari SMP, dari MTS. Dari MTS sampai aliyah itu tuh ketertarikan dengan nadom-nadom Arab, contoh kayak Alfiya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak tertarik mempelajari badik bayan lebih ke sastra Arabnya gitu lah. Betul. Arabic literature gitu. Betul. Nah, dari situ awalnya saya pengen masuk ke sastra Arab nih. Kan lo umumnya Iya, santri kan betul. pasti menggali Apalagi lagi ke bahasa Arabnya. tertarik dengan nahwu sorof dan lain sebagainya gitu kan. Terus ya udah, karena waktu itu awalnya mau masuk ke sastra Arab, saya apply awalnya tuh di Win Syarif Hidayatullah, Jurusan sastra sastra Arab. Arab. Tapi belum rezekinya masuk situ. Oke. Nah akhirnya carilah, udah di akhir banget, tinggal ada satu kampus yang membuka kesempatan. Ternyata Yaitu jalur mandiri, yaitu di Win Wali Songo Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, antum jalur mandiri. Jalur mandiri. Nah, Oh. biar kultur santrinya itu masih ada dan kita masih bisa belajar kitab kuning. Saya niat untuk belajar sambil mondok waktu itu. Makanya saya mondok di Darul Falah Besongo Semarang. Itu bagusnya kampus di Jawa ya, jadi Ya. bisa nyambi nyantri juga. Betul, dan seru kok, karena udah saling, ya karena udah awalnya mondok, ya udah pengen kayak ketagihan mondok lagi gitu, kayak kecanduan. Udah jiwanya guys. Betul. Udah berjiwa. Udah nggak bisa lepas dari pondok dia. Interest pondok. Berarti interest ke bahasa Inggris udah dari dulu. Maksudnya munculnya kapan interest ke bahasa Munculnya yaitu ketika saya masuk ke pendidikan bahasa Inggris. Oke. Pun ketika masuk kuliah di semester pertama, hari pertama itu saya beneran kosong banget tentang bahasa Inggris karena Iya, saya pernah betul. punya bad story dengan bahasa Inggris di sekolah saya ya. Oke, Kayak apa di itu? underestimate sama guru dan lain sebagainya tentang bahasa Inggris itu. Ya udah, kan namanya santri ya, kayak Betul. bahasa Inggris itu bukan bahasa yang mendominasi lah. Kayak Stigma, apalagi stigma dulu kan ngapain belajar bahasa Inggris betul, kan? kayak itu nggak bahasa surga nanti, Betul. nggak bahasa akhirat gitu kan. Oke. Ya udah akhirnya nggak menekuni bahasa Inggris lah. Baru ketika masuk di pendidikan bahasa Inggris di hari pertama itu saya baru mau belajar yang namanya bahasa Inggris. Sampai dulu introduction di kelas itu saya harus tanya ke teman saya gimana saya memperkenalkan diri gitu lah, kayak Siap, let siap. me introduce myself. Itu saya harus berulang kali menghafalkan itu untuk memperkenalkan diri saya di depan teman-teman dan di depan dosen saya. Oke. Terus sering berjalan waktu, untungnya teman-teman saya di kelas, Kampus, di kampus terutama, kan kita jurusan kita jalur mandiri ya. Mostly mereka adalah tutor pare kayak gitu. Oh. Pare, kampus Inggris pare ya kan. Nah, Jadi sebelum antum ke Pare udah ketemu iya, teman-teman. nah itu yang menginfluence saya, teman-teman saya itu kayak ayo ke Oke, pare aja gitu. Oke. Nah disitulah saya diajarin kayak tenses dan lain sebagainya, kayak lagu-lagu kayak I eat pentol, I am eating iya. pentol dan lain Oke, sebagainya itu. Oh, jadi turning point-nya malah pas kuliah yang di jurusan yang kamu nggak sangka juga ya? Betul. Ya itu mungkin membuka jalur-jalur yang lain. Oh itu perkenalan dengan bahasa Inggrisnya. Betul. Nah perkenalan dengan cita-cita ke luar negeri. Perkenalan dengan cita-cita ke luar negeri. Nah awalnya saya melihat, saya baru sadar pengen ke luar negeri itu mungkin semester 5 ke 6 gitu. Mostly ustadz saya yang ada di pondok kampus itu, di pondok Besongo itu, beliau ada lulusan luar negeri. Contohnya ada yang lulusan dari Amerika, Qatar, dan lain sebagainya. Nah
dengar dari cerita beliau tuh kayak bagus banget, kayak keren, kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Apalagi dengan background santrinya. Betul, dan di Iya. sisi lain dari alumni pesantren saya sendiri itu belum ada yang ke Ke luar sana. negeri. Nah, Oh. padahal saya ngeliat kayak Pak Yai saya itu punya power nih, punya opportunity untuk bisa meloloskan santri-santrinya ke luar negeri gitu. Kenapa saya menjadi santrinya nggak mencoba untuk memaksimalkan kesempatan itu gitu. Privilege itu kayak Iya. saya mencoba untuk giat mencari peluang dan lain sebagainya, meminta rekomendasi beliau, karena kan utamanya dari beasiswa itu adalah salah satunya rekomendasi ya. Rekomendator, ya. Itu kita punya strength point-nya di situ. Betul. Gitu. Nah, ketika udah dapat itu, makanya saya mencoba untuk berikhtiar untuk lanjut ke kuliah luar negeri. Oke. Jadi selesai itu udah dapat motivasi, gambaran sebagaimana yang diceritakan tadi. Sampailah masa selesai kuliah. Nah, selesai kuliah ini kan udah menjadi one step again ya kan. Betul. Bagaimana lebih serius mencapai mimpi ke luar negeri itu. Nah, apa yang Rizal lalui? Saya cukup struggle sih. Dulu kayak abis selesai S1 itu awalnya kayak waktu itu kan masuk di mau ke luar negeri itu ada jalur yang mudah tuh namanya LPDP Santri. Ya, Ada namanya jalur dulu LPDP ada afirmasi santri. Afirmasi Santri di mana kita bisa apply beasiswa itu menggunakan TOEFL, ya kan. Nah, saya mencoba untuk setelah lulus tuh langsung tes TOEFL. Iya. Tapi ternyata skornya itu belum mencukupi. Iya. Ya udah, akhirnya terbukalah jalan namanya beasiswa teaching clinic di Kampung Giris Prare. Oh, iya. Yang Buat dari ini. Global English. Buat jadi tutor di Pare kan? Ya, kita Oke. kita awalnya belajar dulu. Saya keterima tahun 2023. Ya 2024 2023 saya keterima. Di situ saya belajar kurang lebih 10 bulan di teaching clinic 19. Diajarin bahasa Inggris dari nol banget. Dan karena target saya itu TOEFL, ya udah saya fokus TOEFL di situ. Awalnya TOEFL. Saya belum Oke. mengenal apa itu IELTS dan sebagainya. Dia fokus TOEFL. Oke. Dan alhamdulillah setelah 10 bulan belajar di situ, saya mendapatkan nilai TOEFL yang cukup fantastis gitulah, lumayan. Ini for your information, ini sebelum ke luar negeri udah jadi master TOEFL di Pare. Enggak, biasa aja. Udah Nah, master banget. Setelah itu, setelah lulus itu, setelah mendapatkan skor TOEFL, niat saya adalah ya udah intinya saya pengen lanjut S2 tapi nggak mau membebankan orang tua. Ya udah dari biayanya. beasiswa, Oke. gitu kan, dengan beasiswa. Dan saya mencoba untuk apply beasiswa dalam negeri dulu tuh awalnya. Tapi ketika saya mau apply beasiswa dalam negeri, ada namanya PPSL, program persiapan studi lanjut S2 S3 dari Kementerian Agama. Siap. Saya iseng tuh, Amin 2 saya dikabarin sama teman saya untuk coba daftar apply. buat IC dan lain sebagainya, misalkan berkas. Dan alhamdulillahnya saya keterima jadi mahasiswa PSL di UIN Wali Songo Semarang. Kembali lagi ke kampus saya S1. Jadi beliau ini jadi nggak tuan jauh-jauh, rumah- betul tuan tuan rumah. rumah program, dan kami ketemu di program itu. di Betul, PSL. PSL selama 3 bulan ya. Hmm. 3 bulan kita belajar lagi di sana. Tapi itu bukan pertemuan pertama Rizal sama IELTS kan? Itu pertemuan bersama. Justru itu pertama? Betul, pertemuan saya Oh. pertama sama saya waktu TC diajarin IELTS, writing IELTS, tapi nggak mendalam, kayak dikenalin doang, oh IELTS tuh kayak gini, writing IELTS tuh kayak gini, tapi nggak mendalam. At the end ketika perjalanan ke PPSL itulah baru saya tanya-tanya sama teman saya, namanya Azma, dan dia lolos di Edinburgh juga. Oke. Nah, dikenalin nih IELTS tuh seperti ini loh, bla bla bla. Nah, dari situlah saya baru mencoba belajar IELTS guys. Gitu Dibantu sih. dengan kurikulum PPSL. Betul, yang udah sangat dibuat. luar biasa. Jadi Dengan kita total the ada best. berapa ya kita? 12 orang ya? 13. 13 orang sama Misa ini. Iya betul, 13 Kita ada orang. 13 orang dari berbagai macam kampus. Hmm. Di bawah naungan Kemenak Indonesia, dikumpulkan di home base masing-masing ya. Betul, betul, Nah, betul. kami kebetulan dapat yang sama di Wali Songo. Jadi kita belajar 3 bulan. Gimana itu proses belajarnya kalau diingat-ingat? Wah, proses belajarnya cukup struggle sih. Tapi terutama saya ngerasa 1 tahun pertama saya, 1 bulan pertama Iya. saya itu saya merasa kayak ya udah intinya ngikutin alur aja. Karena saya merasa kayak saya masih meraba-raba nih. IELTS itu seperti apa, dan kedua faktornya adalah di situ tempat saya waktu 4 tahun yang lalu.
Jadi saya udah tahu lokasinya jadi saya sering main di situ. Oke. Jadi gak fokus tuh sama 1 bulan jujurly. Baru di 2 bulan akhir baru mencoba untuk mengikuti teman-teman dan lain sebagainya. Untungnya teman-teman tuh sangat suportif. Ya. Ya, terutama Mas Fauzan yang menggebu-gebu untuk ayo kita bisa kuliah ke luar negeri dan lain sebagainya. Mas Saiful dan lain sebagainya, teman-teman saya itu yang cukup suportif untuk ya menyemangati satu sama lain lah untuk tetap belajar ke luar negeri. Endingnya duluan dia keluar kuliah di luar negeri. Ya gitulah. Ya dinamika ya guys ya. Dinamika. Tapi setelah 3 bulan itu saya juga cukup struggle untuk mendapatkan beasiswa. Jadi saya ya jadi nggak langsung guys. Nggak langsung gitu. Itu cuma kita stop di IELTS, udah dapat IELTS. Habis itu nanti kita langsung apply beasiswa sendiri masing-masing mandiri. Nah, awalnya saya apply AAS. Oh itu yang pertama. Pertama. Oke. AAS, alhamdulillahnya AAS sampai shortlisted. Tapi cuma cukup sampai shortlisted dan saya gagal. Kalau selesai wawancara saya gagal gitu. Terus yang kedua saya cuma coba Triple IU. Nah, untungnya Triple IU saya udah sampai tahap interview dan lolos menyatakan mahasiswa Triple IU. Tapi masih ada nih yang namanya biasa BIB. BIB. Ya kan? Biasa BIB. Saya ngikutin alurnya dan lain sebagainya, saya juga lolos. Nah, ada 2 beasiswa yang saya harus pilih salah satunya. Itu di bulan September 2024 kalau nggak salah. 2023. Sempat dilema dia antara Triple IU atau di BIB betul, BIB luar negeri. Terus akhirnya saya sowan minta saran dari pertimbangan dari dosen, kiai dan lain sebagainya, dan saya memutuskan untuk tetap di BIB, yaitu di Australia, tepatnya di University of Melbourne. Ini jam berapa? Jam 1. Kita mau berangkat sekarang? Jam berapa mulai? Jam 1.30 sih. Masih lama kok. Oke. Jadi pilihnya di BIB setelah berbagai macam pertimbangan. Nah, kenapa ke University of Melbourne, bukan ke kampus lain? Kan BIB bisa mendanai betul. seluruh dunia kan? Kenapa ya? Awalnya pikiran saya adalah saya pengen mencoba, karena basic saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Nah, saya ingin belajar bahasa Inggris di orang-orang native English yang nggak begitu susah untuk dipahami bahasanya terlebih dahulu. Misalkan saya mikir ke UK gitu kan, mereka udah British ya, mungkin agak struggling buat saya buat ngikutin alurnya gitu. Kalau Australia masih bisa lah gitu, dan cukup dekat dengan Indonesia gitu, jadi bisa terjangkau, dan saya yakin di sini banyak orang Indonesianya gitu kan, jadi masih aman lah untuk mengikuti segalanya gitu. Indonesian friendly country ya. Enak. Jadi setelah itu di BIB ada pilihan kampus nggak, kayak 3 kampus? Ada. Saya waktu itu ambil University of Melbourne, terus UNSW sama Birmingham. Birmingham. Ya, tapi yang saya ambil adalah di the University of Melbourne. Itu harus ada LOA-nya dulu nggak? Harus ada LOA-nya dong. Oke. Jadi teman-teman kalau mau daftar BIB, nah ini juga BIB ini beasiswa yang underrated ya. Iya betul. Karena BIB dikhususkan untuk PTN atau perguruan tinggi swasta juga yang berada di bawah Kemenang. Betul. Masalahnya teman-teman yang di bawah Kemenang ini bisa dikatakan belum terlalu banyak yang melek atau minat betul. dengan kuliah ke luar negeri, dan belum melek dengan pentingnya bahasa Inggris. Betul. Nah, kalau saran saya sih intinya beasiswa tuh kuncinya satu, dapetin bahasanya terlebih dahulu. Betul, bahasa dulu. Kalau bahasa itu udah didapetin, mau ambil beasiswa A, B, C, D itu mudah. Udah bisa lah. Mungkin yang ditakutin adalah IC. IC itu bisa dipikirkan belakangan. Penting kayak fokus bahasanya, dapetin skor yang maksimal kayak gitu. Besok nanti baru di-push untuk IC-nya kayak gitu. IC kan bisa bertukar pikiran sama yang udah dapat duluan. Betul. Banyak kok awardee yang open minded untuk sharing terkait tentang IC dan lain sebagainya. Oke, so that's the journey. So sejauh ini selama kuliah udah berapa bulan? Saya berarti udah 8 bulan di Australia ya. Oke, bisa nggak diceritain hal-hal unik? Hal-hal unik, saya senang di Australia tuh karena di sini terutama di kampus ya. Di kampus itu dosennya cukup terbuka, cukup memberikan wawasan,
dan kita selalu diajak untuk diskusi, dan materinya tuh sangat bagus banget. Selalu dapat jurnal-jurnal yang baru, yang reputable pastinya, udah peer review kayak gitu. Jadi kayak kita selain dapat ilmu gitu, kita dapat kayak inspirasi, oh kira-kira kita akan membuat penelitian seperti ini kayak gitu. Nah dosen tuh juga sportif, kalau ada mahasiswanya yang pengen buat penelitian akan dibimbing kayak gitu. Itu sih keren. Dan teman-teman di kelas juga kayak apa ya, cukup membantu gitu. Sportif. Bukan, kita di sini bukan bersaing gitu, tapi kita di sini berkolaborasi bersama. Siap. Berintegritas. Oke. Tapi bagi Rizal mungkin proses adaptasi itu nggak terlalu sulit ya, karena kan dari mondok segala macam, merantau itu kan udah Ya, dari ya dulu betul. dijalani. Kalau soal merantau sih nggak menjadi Masalah yang besar. masalah, betul. Jadi masalah homesick itu bukan kendala ya. Iya betul. Oh, udah perantau tulen guys, aman lah. Oke, mungkin kita short aja karena mau Jumatan juga. Iya betul. Teman-teman, ini hari Jumat. Mungkin terakhir nih Jal, pesan Rizal buat teman-teman santri lah yang masih sekolah, masih mondok sekarang, mungkin mulai terbuka tentang kuliah ke luar negeri. Apa sih pesan-pesannya Rizal? Satu kalimat yang selalu saya pegang adalah dari santri untuk Aussie. Asik. Dari santri untuk Aussie. Ya kan, dari santri untuk negeri gitu kan. Oke. Saya bilangnya dari santri untuk Aussie gitu, Oke. karena saya belajar jadi Aussie gitu. Siap. Nah, pesan saya sih fokus ketika teman-teman pengen mengejar beasiswa, fokus satu kuncinya itu kejar bahasa Inggrisnya dulu. Terus yang kedua adalah tirakat. Jangan hilangkan aspek spiritualitasnya Aspek juga. spiritual. Jadi jangan cuma kita mengejar dunia, tapi kita imbangi dengan akhiratnya. Ikhtiarnya ada dulu. Itu tirakat tuh bisa berupa sholat kayak Betul. gitu, sholatnya tepat waktu, Amalan-amalan puasa. amalan sunnah. puasa sunnah kayak gitu. Nah kalau saya dulu seringnya ada ziarah Ya dulu. ziarah kubur Sering, gitu. sering dibawa tur guys. Kita kumpul ini berapa ziarah kita ya. Main ke Kudus kita ziarah lagi. Perjalanan ke Kudus, pulang ke Semarang kita ziarah lagi. Wah, di situ saya pertama kali belajar kultur ziarah di Jawa. Luar biasa sih, luar biasa. Iya kayak gitulah. Oke. Tetap semangat, baik spiritual, duniawi ataupun ukhrawinya. Bahwa apapun bidang kalian, santri kejar itu. Betul. Mimpi Santri bisa setinggi-tingginya. kok, santri Betul. bisa. Kita udah membuktikannya Ini gitu. Dan banyak santri-santri yang udah berterbaran di luar negeri sana. Jadi don't forget to pray and keep dreaming. Yes. Oke, thank you guys. Nah, Sekian kita dulu tunggu vlog kalian ini. ya di sini ya. Rizal tunggu di Melbourne. Iya betul. See you in the next video. Bye bye. Bye bye. Thank you.